Guna mewujudkan Surabaya bebas dari narkoba, beragam cara dilakukan oleh petugas. Sejumlah lokasi yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba nyaris setiap hari dirazia oleh petugas. Perang terhadap narkoba terus dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia. Berbagai cara pun dilakukannya, mulai dari penyuluhan terhadap warga hingga melakukan razia di berbagai tempat. Di Surabaya, hampir setiap hari petugas gabungan dari aparat kepolisian, TNI, BNNK Surabaya, serta Polisi Pamung Praja melakukan razia di sejumlah tempat hiburan yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba. Berbagai tempat hiburan malam diantaranya menjadi sasaran utama dalam razia yang dilakukan petugas. Mulai dari tempat karaoke, diskotik, hingga kafe. Kegiatan malam ini terkait sama operasi bersinar yang kita lakukan terkait peredaran dan penggunaan narkotika maupun psikotropika dan obat keras lainnya termasuk alkohol. Ini yang untuk malam ini kita lihat banyak sekali anak di bawah umur 16 tahun, 17 tahun yang seharusnya dia usia sekolah ada di tempat-tempat seperti ini. Ini kita tindak lanjuti dan tidak bisa sendiri. Kita mengharapkan peran serta dari masyarakat semua, terutama para orang tua untuk mengawasi anak maupun keluarganya yang sampai kalau kita lihat sekarang di sekitar jam 2 kurang masih berada di luar rumah, tidak melaksanakan kegiatannya selaku pelajar sebagaimana sasarannya kali ini di mana aja? Sasaran hari ini di sekitar lingkungan, di sekitar Gate 9 itu, terus kemudian di Embong Malang, Lingkungan dan Embong Malang. Tak hanya itu, petugas juga menyisir sejumlah tempat kos yang ada di Surabaya. Pasalnya, saat ini para pemakai maupun pengedar seringkali melakukan pesta narkoba maupun transaksi di tempat kos. Hal tersebut terbukti dari temuan petugas dalam melakukan razia. Sebetulnya kita sudah banyak menyusuri tempat-tempat yang diduga sebagai tempat narkoba, misalkan hiburan malam, kos-kosan, bahkan kampung narkoba sudah kita sisir. Dan hasilnya lumayan ya untuk di Surabaya. Hari ini ada 8 ya yang kita tes, ternyata mereka positif. Ada 1 barusan yang tadi agak meragukan, tetapi tetap mereka akan kita lakukan koordinasi dengan Polrestabes. Kemudian nanti mereka yang positif itu kita asesmen. Setelah di asesmen dengan dokter medis dan jiwa, baru mereka nanti akan dilakukan rehab di tempat tertentu. Upaya aparat nampaknya cukup membuahkan hasil. Dari data yang ada, sejak awal tahun 2016 hingga saat ini, sudah ratusan kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap dan ditangani oleh petugas, baik di BNNP Jatim maupun BNNK Surabaya. Sementara di Polrestabes Surabaya sendiri tercatat sedikitnya ada 76 kasus narkoba dengan 94 tersangka. Dari sejumlah kasus yang terungkap, mereka rata-rata adalah pengedar narkoba. Selain melakukan razia dalam mewujudkan Surabaya bersih dari narkoba, petugas juga melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan atau memberikan pengetahuan kepada para pemuda tentang bahaya narkoba. Bahkan, petugas juga tak serta-merta mengadili begitu saja bagi mereka yang menjadi pecandu narkoba. Petugas BNNP Jawa Timur misalnya, selain menangani perkara, petugas juga melakukan rehabilitasi bagi pecandu barang haram tersebut. Nah, sehubungan dengan undang-undang tersebut, pada pasal 75 saat ini juga berkembang. Ada bijak presiden
Saat ini di samping menangani perkara kasus narkotika yang terorganisir, kita juga sedang melaksanakan giat rehabilitasi dari instruksi Presiden Provinsi Jawa Timur ini. Jadi Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur dan BNNK serentak melaksanakan 100.000 bagi penyalahguna pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi. Saat ini giat sedang ke arah sana. Sementara, saat ini sudah ribuan pecandu narkoba yang dalam pengawasan petugas BNNP Jawa Timur untuk direhabilitasi. Dalam kondisi yang memprihatinkan ini, warga juga diharapkan turut serta bersama membantu petugas untuk menciptakan masa depan bangsa tanpa narkoba. Juli Susanto, Yuda Wardana, melaporkan untuk NET.